kasih atas kesediaannya untuk menghadiri rapat koordinasi pada hari ini. Bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya juga kita diberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri rapat koordinasi Speaking Factory, tata kecantikan dan DKV. Semoga apa yang kita putuskan hari ini akan mendapatkan hasil yang terbaik. Agar mendapat berkah pada acara hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada hari ini adalah pertama pembukaan, kemudian doa, berikutnya adalah laporan dari K3, kemudian forum tanya jawab dan diskusi, terakhir adalah pengarahan dari Ibu Seriani selaku CEO, dan acara terakhir adalah penutup. Marilah kita lanjutkan acara berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Yuni Samsi SPD. Pada Bu Yuni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu CEO Serikano Ibu Seriani, yang terhormat para wakil, Ibu-ibu K3, teman-teman guru sekalian. Baik, di sini Ibu, kami akan melaporkan bidang kecantikan dan tema di kecantikan. Pertama-tama Ibu, perkenalkan, kami di guru kecantikan itu berjumlah 9 guru, 5 guru PNS, 1 guru yang baru diangkat dari Pedidata, dan 3 guru honor. Mohon izin Ibu, 1 dari guru kecantikan tidak bisa hadir hari ini bersama menurutnya. Tadi sudah WA izin jadi tidak bisa hadir. Jadi itu juga dari guru kecantikan. Kemudian lanjut ke ruang praktek ya Bu. Ruang praktek atau masih industri kami itu ada 6 ruangan, di mana terdiri dari 2 ruang praktek rambut, kemudian ruang spa, ruang facial, ruang mani-pedi, dan ruang rias. Nah, ruang mani-pedi ini tadinya awalnya adalah ruang perawatan wajah Bu. Karena kita kekurangan ruangan, jadi satu ruangan ini dibagi menjadi 2, disekat menjadi ruang mani dan ruang rias. Sesungguhnya Bu, ruangan ini kalau untuk praktek sangat sempit Bu. Apalagi kalau kita sudah praktek pakai model atau hal yang datang sangat sempit Bu. Jadi tidak kurang memadai seluruh untuk ruang mani dan ruang rias. Alasan kami itu banyak yang rusak. Ya, sudah banyak yang belum diupdate, terus banyak yang memang ada beberapa yang masih pakai Bu, cuma yang besar seperti steamer, kemudian troli, bak sampo, itu kursi pangkas, itu sudah banyak sekali yang belang-belang kayak gitu, sudah yang modalnya tepat, yang senderannya tepat, gitu. Jadi banyak yang tidak ada pakai, kurang kayak gitu. Seperti yang pernah saya ikuti dalam rapat sebelumnya, itu juga sudah saya sampaikan ke teman-teman beberapa ya Bu, seperti halnya kita tidak ada membuat peta siswa sesuai passionnya, kemudian nanti tidak ada lagi tempat tapi harus kita ganti dengan assessment, kemudian nanti kita juga pelajaran model blog, blog di sini juga nanti kita sinkronisasi dengan Budi. Kemudian sekolah kita ini sekolah pusat keunggulan, jadi mau tidak mau ya, jadi kita harus ikuti aturan sekolah keunggulan.
Berikutnya adalah untuk TK di Cantikan, Bu. Seperti yang sudah disampaikan, kami sempat berjalan sebelum pandemi, Bu. Waktu dulu masih namanya UP ya, Bu ya. Sudah berjalan. Kemudian seiringnya pandemi kami tutup. Kemudian sudah langsung pulih, kami juga masih menerima. Bahkan terakhir kemarin, Bu, itu tanggal 23 hari Rabu, tanggal 23 November kemarin itu juga sebenarnya kami ada tempatnya, Bu, menerima juga pelanggan. Itu yang dikoordinir oleh Ibu Kiki dan Ibu Nia. Jadi ada beberapa pelayanan jasa yang kami terima seperti kerimbat, nail art, cuci rambut, cakok, pangkas rambut, itu kami terima, Bu. Kami juga terakhir tanggal 23 bulan 11 ya, Bu ya. Pembukaannya ada sama Ibu Kiki dan Ibu Nia. Jumlah guru di kafe sementara ini ada 1, merangkul menjadi 3. Untuk ruangan, kami belum memiliki ruangan sementara ini. Kami menggunakan ruang lab bahasa. Peralatan pun kami belum memadai karena kan memang jurusan yang baru. Kemarin ada sedikit pembelanjaan untuk praktek visual seperti tripod lukis, lighting ada, backdrop juga ada. Dan untuk kedepannya kami membutuhkan peralatan kamera yang terbaru lah dan juga komputer. Untuk rapat kali ini kami membuat sebuah peta konsep atau mind mapping. Mind mapping ini gunanya untuk menggali ide-ide atau mengkonsepkan apa yang harus dikerjakan. Di dalam mind mapping tugas ini terbagi menjadi beberapa bagian atau bercabang. Yang pertama ada tim kreatif terlebih dahulu yang akan kita bahas. Tim kreatif ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu tim kreatif untuk SMK Negeri 6 Palembang. Kemudian tim kreatif untuk menghandle masing-masing jurusan yang ada di SMK Negeri 6 ini. Untuk tim kreatif SMK Negeri 6 Palembang ini, pembentukan tim ini memerlukan staf kreatif dan ingin melibatkan siswa. Jadi Mumtaz inginnya siswa DKV ini terlibat dalam tim kreatif SMK Negeri 6 Palembang. Untuk itu siswa ini akan dibekali ilmunya itu dari sekolah atau guru DKV. Kemudian untuk guru ini kami membutuhkan guru tambahan, Bu, karena untuk sering ikut rapat dan juga workshop kemarin. Jadi anak-anak sering ditinggal. Jadi kami butuh guru lagi kayak gitu. Mendatangkan studi untuk memberikan ilmu kepada anak-anak. Kemudian kami ingin mendatangkan guru tamu untuk memberikan pembekalan tentang desain dan corporate identity. Dan tim kreatif di cabang kedua ini untuk jurusan. Jadi setiap jurusan itu akan dihandle oleh kelompok-kelompok siswa untuk merancang corporate identity. Jadi setiap jurusan ini akan dibuatkan corporate identity. Corporate identity itu seperti kartu nama, kemudian logo, brosur, kop surat dan lain-lain. Kemudian juga nantinya anak-anak akan membuat konten kreatif. Konten kreatif ini bisa berupa video ataupun
poster media sosial. Kemudian di cabang yang kedua ada TEPA. TEPA di DKV ini bisa berupa produk ataupun jasa. Untuk jasa, kami bisa membuat atau mendesain sebuah konten untuk medsos dan korporat. Kemudian selain itu kami juga bisa membuka jasa fotografi dan videografi. Untuk foto, kami harap kedepannya untuk foto ijazah misalnya, kami harap bisa dihandle oleh kami di kafe. Biasanya di sekolah ada foto ijazah. Untuk kedepannya bisa kami handle, saya harap. Kemudian untuk video dan fotografi juga kami bisa mendokumentasikan sebuah acara-acara. Untuk TEPA di bagian produk, kami bisa menjadi media cetak, membuat sebuah media cetak. Media cetak ini bisa untuk pembuatan packaging. Kemudian bisa juga berupa jasa cetak seperti sablon tadi, misalnya untuk pilkada atau misal ada event untuk jalan pagi kayak gitu. Bisa digunakan untuk karya seni seperti undangan juga bisa dibuat untuk menggunakan kertas daur ulang ini. Selain itu, percetakan DKV ini bisa membuat pin dan mug atau gelas. Ingin membuat mug sebagai souvenir pariwisata yang nantinya akan di-display. Sepertinya itu saja yang ingin kita sampaikan. Lebih dan kurang kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya harus dijelaskan dulu untuk tugas-tugas marketing itu seperti apa. Yang memang dari segi marketingnya itu sendiri adalah kita memasarkan dan produk itu harus sampai ke konsumen dari segi pengertian marketing itu sendiri. Nah, setelah itu apa yang harus kami lakukan sebagai tim marketing? Contohnya mungkin apakah kami dan nantinya harus ditargetkan misalnya untuk untuk target. Karena kalau saya dulu bekerja di satu perusahaan swasta, saya juga pernah menjadi marketing ya Bu ya. Kami ditargetkan setiap bulan Bu. Jadi harus mencapai sekian. Kalau tidak mencapai, ya tidak full. Jadi tidak full. Semangatnya gitu. Nah, apakah di sini juga nanti kita dikasih target Bu? Gitu. Kemudian apa strategi kami sebagai seorang marketing? Kemudian dari segi produk yang harus kami kuasai, tentunya kami harus tahu dulu produk misalnya kecantikan. Apa yang akan dijual oleh mereka kalau memberikan kita sebagai marketing kami tidak mengerti. Kemudian juga tata boga juga begitu dan lain-lainnya itu. Jadi saya sampaikan penjelasannya terima kasih. Dari teman-teman tim marketing peradaban masih mencari tahu dulu sama seperti ini marketing ini seperti apa. Contohnya gitu. Jadi mohon penjelasannya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang dalam yang pernah masuk di baru mau merasakan, ya kan? Sama kayak boga misalnya, dia masaknya enak, tapi kita nggak pernah makan, kita nggak bisa cerita kan? Nah, itu saja yang mungkin yang untuk kami Bu Yusi, jadi tolong diinginkan dulu sama teman-teman. Karena jangan ada sampai omongan
teman-temanku, wah kalau gratis mau, tapi kalau mau bayar langsung mencium gitu. Ya, memang begitu Bu, dilemanya. Kalau pas giliran gratis, rebutan. Pas ditanya bayar cuma 50%, oh nggak jadi kalau bayar. Nah gitu kan ada begitu, tapi tidak semua guru kok, ada yang memang bantu anak ya. Kemudian memang di kecantikan itu memang harus punya tenaga tambahan, memang yang harus standby itu di salon. Kalau tidak juga standby juga, kayaknya kami itu terbentur Bu. Kalau misalnya ada satu, kadang dia cuma bisa facial, bisa pangkas, tapi dia bisa facial, dia bisa yang keribat, tapi dia nggak bisa pangkas, nggak bisa yang lain-lain. Itu juga kita mau cari yang memang dia bisa semuanya, nggak bisa, sulit. Ya, jadi memang di kecantikan itu karena ada dua space-nya, jadi itu dia mana di kulit tapi belum tentu di rambut, dia mana di rambut belum tentu di kulit. Itu saja kiranya kalau ingin kecantikan. Kalau ada bahan yang mau nambahin silakan urusi. Adalah diskusi. Dari diskusi artinya tidak searah sesungguhnya ya, dua arah. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya pada rapat hari ini, seolah ini rapat untuk jurusan yang terakhir ya, karena sudah dipanggil dan kecantikan juga berikut hari ini hadir tim marketing yang nanti seolah menjadi koordinator untuk marketingnya. Tapi kita juga nanti nggak salah kaprah dengan masa dari marketingnya sendiri ya. Kemudian juga tim kreatif yang sepertinya hari ini belum lengkap, hanya ada Bunda saja di sini ya. Ada Vita ya, kemudian ada Pak Yongki yang seolah nanti bisa menyambungkan dengan teman-teman. Jadi Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan pada para pendahulu di Boga, di sana, kemudian di hotel ya, bahwasanya mau tak mau, suka tidak suka, seperti yang disampaikan oleh Bu Rumi tadi, ini adalah judul yang sudah melekat pada sekolah kita. Yang apapun itu bentuknya, di mana capeknya, di mana seharusnya, kita harus menjalaninya. Nah, untuk menjalani ini kita tidak perlu dulu berkesusahan hati, tidak susah-susah. Ya, kita lakukan, nanti ketika kita berjalan kita akan menemui kendala-kendala pasti. Ya, namanya kita hidup, kita melakukan aktivitas, orang tidur nyenyak di atas kasur saja kendala, ya kan? Tidur nyenyak, empuk, ya kendala dia. Ketika dia terasa mau pipis, ketika nanti terasa lapar, tidak ada yang nanti makannya. Nah, artinya memang hidup ini punya masalah ketika kita melakukan sesuatu. Semakin besar yang kita sudah ciptakan, semakin banyak pula kendalanya. Apalagi misalkan fondasi kita belum kuat, tetapi kalau di sini di SMK Negeri Inang ini fondasi awalnya sudah kuat. Mengapa? Karena sudah memiliki guru-guru yang berkompeten. Itu adalah modal dasar SDM. SDM itu adalah modal dasar. Ya. Mengapa saya berani? Ya, karena saya melihat kompetensi dari guru-guru di sini, juga kemauan. Kompetensi saja atau tidak kemauan juga akan kalah. Jadi kemauan kita yang besar inilah nanti akan membawa kita kepada cita-cita dan target yang harus kita capai. Karena nafasnya dari SMK itu adalah teaching factory, wajib teaching factory. Nah, kalau sekolah tidak punya teaching factory, tidak ada kegiatan marketingnya, ya tidak ada kegiatan yang berimpact kepada masyarakat atau berpengaruh kepada masyarakat, maka kita bukanlah SMK. Apalagi dengan judul baru SMK Pusat Keunggulan yang jelas-jelas menjadi beban berat bagi kita
dan akan menjadi sangat memudarkan citra dari sekolah kita jika tidak kita lakukan. Jadi di luar sana ya, ketika orang-orang mau melakukan sesuatu pasti sorotan orang SMKPK dulu, nanti dulu sekolah lain. Apalagi kita ini lebih berat lagi bebannya karena kita satu-satunya SMK negeri di Kota Palembang yang bernuansa kompetensi keahlian yang kita miliki. Kalau di kafe banyak sudah mulai ada yang komunitas ya, di swasta juga sudah mulai ada yang memiliki DKV dan negeri juga. Tapi untuk boga hotel ya yang berstandar dengan baik itu di dalam pemikiran orang adalah SMK negeri 6. Di negeri juga sudah ada, misalkan SMK negeri 8 itu ada hotel ya katanya ya. Iya ada ya, ada perhotelan. Tetapi ya Bapak Ibu bisa lihat juga gimana kan, gimana pengelolaan dan sebagainya. Kemudian di SMK negeri 3 juga ada juga hotel ya. Nah untuk kecantikan dan boga rasanya untuk ini hanya SMK negeri 6 saja. Nah busana juga ya Bu ada di tempat lain ya. Tapi terus terang mindsetnya orang di luar sana karena tetap saja dipikirnya adalah SMK negeri 6 dan itu adalah suatu keuntungan. Ini adalah kekuatan kalau dianalisis SWOT. Karena orang itu kan sulit, sangat sulit, itu hal yang sangat sulit. Nah ini sudah tidak perlu kita doktrin lagi, di pikiran mereka itu sudah ada SMK negeri 6 ya, bahwasanya kalau boga 6, ada busana di pikirannya 6, hotel 6, ya kan kecantikan 6, kalau DKV ya karena baru ya, seperti itu. Nah ini adalah kekuatan pada kita yang menjadi apa namanya itu pegangan untuk kita, fondasi bagi kita bahwasanya kita akan bersemangat untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Jadi mulai ya dari sekarang kita sudah mempersiapkan diri bahwa saya adalah guru di sekolah pusat keunggulan. Nah akan berbeda cara pandang orang ke kita. Kita juga menempatkan diri kita berbeda. Jadi kita akan selalu merasa kita akan menjadi contoh dan teladan bagi sekolah yang lain. Seperti salah satu contoh misalnya ketika kita pelatihan, kita seminar dan sebagainya. Ketika guru-guru dari SMK Negeri 6 itu dikirim, maka guru-guru saya maunya guru-guru dari SMK Negeri 6 ini yang terdepan dari sekolah-sekolah yang lain, baik dari hal-hal kecilnya misalkan ya, performance-nya, cara bicaranya, kebersamanya, kemudian kepercayaan dirinya. Mengapa kita akan percaya diri? Ketika kita datang terus kita pilih-pilih duduk di pojokan, kita pilih-pilih mencari tempat-tempat yang aman, tidak terlihat sama narasumber, atau kita pilih berpikir nanti mana konten antuk, ya kan? Nah itu artinya kita sudah tidak percaya diri. Jadi orang akan lihat bahwa SMK yang datang nih pasti udah paling depan. Oh kalau SMK yang datang nih pasti yang paling banyak protes, pasti yang banyak kritikannya, pasti yang banyak nanyanya, pasti yang banyak berdiskusinya. Itu adalah ciri-ciri dari sekolah pusat keunggulan. Jadi bukan hanya aktivitas di dalam saja, tetapi juga kepada personalitinya, ya. Apa namanya berusaha untuk menghindar atau tidak mau bicara kecuali kalau tidak ada yang mau bicarakan yang berbeda. Tetapi kalau ada yang ingin disampaikan jangan disimpan-simpan, tidak ada yang salah. Lebih baik kita salah daripada tidak melakukan sama sekali. Jadi untuk kegiatan kita juga Bu di kehidupan kita masing-masing ini tidak apa. Ketika berjalan nanti kita salah. Ketika berjalan nanti ternyata kita bangkrut. Ketika berjalan nanti ternyata ada kendala yang menyebabkan segala hal yang tidak ingin di hati kita. Itu kan namanya proses. Proses itu tidak mudah, tapi yakinlah tidak akan merugikan. Pembelajaran itu mahal, sangat mahal, ya. Jadi tidak ada di sini unsur takut, begini, takut itu. Akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Yang benar itu adalah lakukan sesuatu, nanti kita akan mendapatkan ilmunya dari apa yang sudah kita lakukan. Semakin lama, semakin tahu kita, semakin tahu bahwa oh ini kendalanya, maka kita akan secara perlahan akan
perbaiki apa yang menjadi kelemahan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Umi selaku ketua Kapida ya, kecantikan ya, jumlah ibunya, kemudian jumlah ruangnya ini ada 6 lagi ya. Ada 6 itu dengan berapa ya? Satu ruang itu. Yang mana tempat yang normal itu ngapain? Itu salon ya. Kemudian untuk spa berapa? Spa kecil, spa tuh 5 kali berapa kecil pokoknya. Terus tempatnya menyatu nggak? Atau bisa-bisa? Atau satu tempat? Satu area, Satu area. bisa terhalang oleh IPA sama oleh bahasa kalau ini cantikan dengan karena dulu itu bekas perpustakaan disulap jadi ruang cantikan makanya ruang akne itu tuh hujan perpustakaan ya. Terus yang ruang B itu sebenarnya ruang resor tapi dibagi tapi sangat dibagi sama jadi kecil ruang SP juga enggak ada waktu kita sama Yusi udah nyekat kan tapi udah yang nanti yang nggak bisa menyekat di sembarang nanti juga ada yang dia nggak bisa dia itu tadi dia ada pegangan maju lagi memang di kecantikan ini tentunya visualnya tidak lumayan banyak hanya di 227 di unit kami kecantikan bergabung dengan hotel. Jadi kecantikan hanya satu lantai, tapi itu masih diambil oleh ada lab IPA, ada lab bahasa. Atas ke bawah. Di hotel pun, perhotelan pun dia hanya ada 1, 2, 3, 4 ruangan, dan sisanya dipakai oleh guru umum. Kemudian ada gudang gaben, ada PNM, ada BA. Jadi satu unit itu dipakai oleh banyak sekali. Makanya kami kekurangan sekali memang untuk ruang praktek. Jadi tidak standar karena ukurannya memang tidak sesuai. Seharusnya kan satu anak itu 1,5 meter untuk per anak per siswa. Jaraknya, tapi ruang praktek memang tidak memenuhi itu. Jadi mungkin ke depan kita harus pikirkan apakah ruang-ruang yang di bawah mungkin yang gudang atau yang apa kita pindahkan ke mana kita jadikan kelas atau seperti apa, atau mungkin mencari ruang lain yang memang masih bisa diselipkan kecil ukuran oh kalau yang di bawah maksud itu yang di PNN dan segala macam itu pasti bisa karena itu kan hanya sebagian hanya menjadi sekalian partisi aja. Kalau memang kita mau pikirkan nanti kita buka tinggal kita memikirkan mau digunakan kemana. Mungkin ruang gurunya kita minta sama dan itu nanti dijadikan ruang praktek. Harus dilihat lagi di kami ini banyak penghuninya sementara ruangan tidak sesuai. Iya, saya pun sudah di sana. Tapi ketika saya melihat kecantikan, memang saya pusing melihatnya. Pusing dalam artinya belum ada kejelasan sepertinya. Konsepnya seperti apa maunya, itu ya maunya kecantikannya apa gitu. Sehingga itu mengganggu tentu kinerja dari guru kecantikan kan seperti itu ya, karena sebetulnya juga kecantikan itu untuk kita melakukan kegiatan tidak perlu terlalu besar, tapi penataan yang harus rapi itu ya. Kita
saya keliling-keliling di mana-mana juga kan tidak terlalu besar, tapi penataannya jelas. Mana untuk ini, mana buah ini, mana ini, dia jelas sehingga bisa melakukan kegiatan itu secara siklus dengan benar. Maka nanti Bu, karena kita punya cita-cita besar yang berkaitan dengan jurusan ya, maka ke depannya nanti kan saya ingin di ruang start itu ada memajang nih, ya makanya ada di sana itu ruang start itu nanti mungkin akan kita gusur ke belakang bunga. Ya kita akan pindahkan ke belakang semua dan di depan itulah nanti menjadi senternya, ya senternya dari kegiatan pitching retori yang nanti semuanya akan kita buka dengan kaca sehingga nanti orang-orang yang masuk ke sekolah kita ini melihatnya bukan sebagai SMK Negeri 6 tetapi melihatnya sebagai sekolah industri. Jadi tidak kelihatan di sini ada aktivitas pembelajaran, tapi ada adalah aktivitas industri. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi kembali lagi kita kepada anggaran kita, itu kita harus bersabar. Yang penting kita sudah mempunyai target. Nah, kalau kita sudah tahu target apa yang akan kita kerjakan, maka apapun yang bisa kita lakukan akan kita lakukan dulu. Mana yang bisa kita lakukan akan kita lakukan. Sama seperti ruang yang di ujung sana, ya. Ruang yang di ujung sana itu ada ruang-ruang itu pun nanti akan kita kaca semua dulu sampai ke depan. Saya pun izin nanti pagar di depan pun akan kita buka. Jadi kita akan membuka untuk customer kita di sana, ya. Jadi di belahan manapun orang melihatkan ini yang ada dia melihat industri, dia tidak akan melihat anak belajar. Nah, ketika dia masuk ke dalam pun yang mereka lihat adalah anak-anak yang sedang berpraktik atau anak-anak yang sedang berada di kelas industrinya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Untuk itu menyamakan visi dan misi persepsi kita ini dulu ya, makanya kita rapat semuanya berurusan. Kalau misalkan di Bogang, kalau saya bicara kemarin oke, sudah setuju, maka tinggal nanti di Ibu itu hanya impossible, aku ditanya ya, sampaikan saja, tidak apa-apa, saya menghargai itu. Jadi kita ini akhirnya dalam diri kita dan kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan, dan kan sudah menjadi suatu pertimbangan seperti itu. Karena mengapa di depan itu harus menjadi pusat atau senternya dari kegiatan industri kita? Karena memang sekolah kita akan menjadi sekolah industri. Nah nanti ketika kita sudah jalan, ya maka kita pun akan membuat nama yang berbeda, tidak lagi SMK Negeri 6 Palembang, tidak lagi. Kita pun akan membrandingnya dengan sekolah industri. Jadi orang-orang yang datang ke sini sudah tidak tahu dari berbagai kalangan, semua akan masuk ke sini. Itu pun kita harus siap. Jadi kita harus siap melayani dengan semaksimal mungkin. Karena ketika kita melayani dengan maksimal, insya Allah industri kita akan berkembang. Tetapi kalau misalkan kita melayaninya dengan tidak terstandar, kualitas pelayanan yang prima, maka orang akan datang hanya beberapa waktu, kemudian setelah itu akan hilang. Karena orang merasa tidak nyaman sekali datang, kemudian kedua kalinya kecewa gitu kan, jangan sampai itu terjadi. Dan tidak usah juga merasa kecil hati nanti ketika pada kompetensi kalian yang mana yang belum bisa naik, karena pada dasarnya kompetensi yang lain itu akan mendukung kompetensi yang satunya, ya baik dari segi keuangannya karena kita akan satu pintu baik dari segi keuangan, kemudian dari segi kegiatannya, tapi jangan sampai karena seperti kecantikan ini menurut saya paling berat sama hotel, ya kecantikan sama hotel paling berat untuk saat ini. Mengapa? Karena kalau saya hitung dari segi anggarannya, kecantikan dan hotel yang paling banyak akan memerlukan pembiayaan yang begitu besar, ya. Sementara yang akan membantu justru di Boga dan Usana. Boga dan Usana sudah bisa berjalan. Ya.
maka kita harus saling mendukung seperti itu. Dan dukung kegiatan Busana dan Boga sehingga kita pun nanti bisa naik, karena kalau melihat dari anggaran untuk tahun ini sudah tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang begitu besar untuk perombakan atau terutama dari segi sarana dan prasarana untuk mengagri dan sebagainya, karena juga di jurusan kecantikan ini ya barang-barangnya juga begitu mahalnya. Kalau di hotel ini terus terang, kalau kita mau nge-branding hotel ini dari